Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk uh, rekan-rekan semuanya yang nantinya insya Allah akan meluangkan waktunya dalam rangka untuk hmm, apa ya, melihat dan juga memperhatikan materi yang saya sampaikan. Pertama, uh, saya ingin menyampaikan bahwa tentu tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan ya, pakai ya, cuci tangan, masker, kemudian jauhi kerumunan itu dan juga jaga jarak seperti itu. Nah, lantas kemudian yang pesan kedua saya ingin sampaikan bahwa insya Allah pertemuan kita ini mungkin minggu depan adalah pertemuan terakhir, jadi harapannya teman-teman semuanya bisa tatap muka ya, terakhir kali itu. Jadi lantas apa yang mungkin akan kita bahas bersama seperti itu. Nah, materi pada kesempatan kali ini mungkin adalah satu pendalaman, satu eksplorasi yang lebih jauh terhadap materi PowerPoint yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Dengan harapan teman-teman nanti muncul di situ pertanyaan-pertanyaan, gagasan-gagasan yang kemudian hal tersebut bisa kemudian memicu untuk membaca, memicu untuk diskusi, kemudian memicu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya akademik yang menunjang pengetahuan daripada rekan-rekan semua. Sebagai pengantar dalam materi ini, tentu tadi adalah hukum dan rekayasa sosial. Sering saya kira karena teman-teman sudah semester atas ya, selalu mendengar bahasa-bahasa misalkan law as a tool of social engineering. Ya, hukum sebagai uh, perangkat untuk merubah sosial, untuk melakukan rekayasa sosial seperti itu. Seperti halnya ketika pemerintah menciptakan ataupun membuat trotoar gitu. Jadi di setiap jalan raya yang besar, acap kali kemudian kita temukan di samping-sampingnya itu ada namanya trotoar. Trotoar ini ya salah satu mekanisme untuk kemudian menciptakan satu tertib masyarakat gitu. Apa yang dituju daripada ini adalah ketertiban para pejalan kaki untuk berjalan di trotoar gitu. Meskipun dalam prakteknya terkadang trotoar justru eh, diambil gitu ya, di dipergunakan tidak sebagaimana fungsinya gitu ya. Ada yang berjalan lapak dan macam-macam. Bahkan terkadang kalau kita kemudian melihat di kota-kota besar yang kemudian kemacetan sudah parah, malah kemudian dipergunakan kendaraan roda dua untuk kemudian mempercepat laju perjalanannya seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa ada satu hal yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk menertibkan para pejalan kaki. Gunanya apa? Kalau jalan kaki ini kemudian masuk ke trotoar, masuk ke jalan raya, maka ditakutkan menimbulkan kecelakaan. Nah, kemudian dibuatlah trotoar. Itu sisa satu tertib yang kemudian dibuat oleh pemerintah yang tujuannya untuk merekayasa sosial agar masyarakat itu dapat berjalan di satu koridor yang koridor itu ditetapkan. Nah, oke, kita kembali kepada pengantar yang tadi bahwa hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Kalau tadi orang jalan sebagaimana biasanya dan lain sebagainya itu kemudian dibuat rekayasa-rekayasa tertentu ya dan itu. Di sisi lain, kalau teman-teman mungkin hidup di kota-kota besar ataupun mungkin ya paling spesifik bisa kita lihat di Jakarta gitu ya, rekayasa sosial. Rekayasa untuk kemudian mengurai kemacetan ya salah satunya kemudian menerapkan sistem ganjil genap. Nah, itu salah satu contoh untuk kemudian ya membuat itu hukum ya dibuatlah aturan yang mana salah satu untuk merekayasa sehingga orang-orang yang hanya memiliki satu kendaraan kemudian platnya akhirannya ganjil gitu, maka kemudian di tanggal-tanggal genap dia tidak bisa untuk menggunakan mobilnya. Nah, maka kemudian jalanan itu diharapkan kemudian menjadi longgar. Nah, masyarakat yang kemudian tidak memiliki kendaraan, ya, kemudian beralih menggunakan kendaraan umum. Nah,
bisa jadi kemudian dengan kebiasaan itu dia menemukan kenyamanan yang sebenarnya dia tidak bisa dapatkan ketika mengendarai kendaraan pribadi gitu ya, karena dia akan terjebak kemacetan, kehilangan waktu, ya kehilangan uang untuk kemudian mengeluarkan bahan bakar yang banyak, karena kan kemudian mobilnya harus hidup terus, AC harus nyala terus selama di mobil gitu. Namun ketika kemudian dia merasakan pelayanan publik dalam model transportasi, itu model transportasi itu bagus, nah, kemudian dia berpindah cara terus menerus itu ya. Itu ya nanti kemudian kita lihat bahwa perilaku itu tidak hanya perilakunya saja yang berubah, tapi kemudian mindsetnya juga bisa berubah. Nah, pembahasan ini akan khusus membicarakan hukum dalam konteks perubahan masyarakat. Nah, kita kemudian akan coba ya melihat hukum dan lingkungan. Hukum yang berlaku pada satu wilayah tertentu disebut sebagai sistem hukum. Ya. Dalam berlakuannya sistem hukum sangat erat hubungannya dan saling tukar menukar dalam interaksinya. Ya. Jadi hukum dan kemudian lingkungan itu akan sangat saling mempengaruhi gitu. Apa kemudian yang dibutuhkan daripada lingkungan diakomodir dengan hukum. Di selain terkadang kemudian meskipun kemudian lingkungan tidak kemudian memberikan satu hal yang signifikan terhadap hukum, tapi pemerintah yang kemudian mengetahui hal-hal yang kemudian diperlukan sebagai sebuah kebaikan dalam lingkungannya, maka kemudian hukum dibentuk dalam rangka untuk melindungi lingkungan, gitu ya, lingkungan baik yang kemudian itu terkait dengan ekosistem terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun kemudian kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini menandai bahwa hukum sebagai kesatuan normatif yang mewarnai lingkungan, namun di sisi lain juga menerima pengaruh dari lingkungannya. Jadi ada hubungan timbal balik ya. Kadang kemudian hukum mempengaruhi lingkungan gitu ya, gunanya untuk kemudian mengintervensi agar lingkungan itu tidak semakin memburuk kayak gitu ya, kayak gitu. Ya. Ya kalau misalkan hari ini juga kita sering melihat misalkan jam-jam tertentu kayak gitu, jam-jam tertentu ya. eh, Toko-toko dan lain sebagainya itu ditutup jam 7 kalau eh, tahun baru lah, tahun baru itu kan ditutup itu, tidak kemudian beroperasi full kayak hari-hari biasa gitu. Salah satunya kan untuk mengintervensi lingkungan. Kenapa? Lingkungan ketika itu eh, yang menimbulkan keramaian, kerumunan itu akan kemudian menambah rating ataupun pertumbuhan COVID gitu ya, positif COVID. Nah, lantas kemudian yang perlu kita pahami dari situ juga di sisi lain, misalkan lingkungan juga mempengaruhi hukum gitu ya. Masyarakat kemudian misalkan sudah tidak lagi kesesuaian dengan satu produk hukum, maka kemudian secara otomatis hukum itu kemudian akan diganti gitu ya. Misalkan dalam lingkungan kehidupan di Indonesia sendiri ternyata ditemukan satu fakta-fakta, misalkan batas minimal umur yang dimiliki seorang untuk melakukan perkawinan itu yang dulunya laki-laki 19, perempuan 16, kemudian perempuan itu dinaikkan 19 gitu. Kenapa? Karena melihat yang 16 aja ini ternyata banyak jebolnya gitu ya. Maka kemudian dinaikkan 19 ya gitu. Sehingga orang kan semakin berpikir, wah di 19 tahun nih nggak bisa nikah buru-buru gitu ya. Maka kemudian itu salah satu mekanisme yang mana eh, lingkungan itu sudah kemudian mempengaruhi produk yang ada di hukum itu sendiri. Nah, pengertian lingkungan sebagai yang dimaksud mencakup perubahan dalam proses yang bersifat sosial maupun psikis, yang mencakup kesadaran dan sikap-sikapnya. Ya. Jadi, lingkungan maupun hukum yang kemudian mempengaruhi tertib masyarakat, kehidupan masyarakat, ekosistem dan sebagainya, itu kemudian bisa jadi yang bersifat psikis maupun bersifat kesadaran, gitu ya. Dan juga sikap-sikapnya gitu. Jadi kalau ingin saya mengatakan ada sifatnya itu mentality dan juga sifatnya itu jasmani gitu ya. Yang tadi saya utarakan di awal, misalkan ketika seseorang dan memiliki kendaraan kemudian diberlakukan ganjil genap gitu. Kemudian mobilnya ketika itu hanya yang memiliki plat nomor akhiran ganjil gitu, cuma punya satu, maka kemudian dia terus menerus di tanggal-tanggal genap, maka kemudian menggunakan transportasi umum. Kenyamanan yang dimiliki transportasi umum, ya misalkan anti macet, kemudian harganya murah dan lain sebagainya itu, lantas kemudian merubah perilakunya. Ya perilakunya kemudian sering menggunakan mobil, itu kemudian berubah dari mobil kendaraan pribadi kemudian ke transportasi umum.
Bahkan secara mentality kemudian juga kadang kalau kemudian ternyata layanan semakin bagus, maka kemudian menimbulkan persepsi dalam dirinya ataupun sugesti dalam dirinya, atau mental terbangun gitu bahwa kita harus menggunakan transportasi umum nih agar kemudian mengurangi kemacetan. Ya. Istilahnya juga kemudian wah kosnya kayaknya lebih murah ketimbang kita menggunakan transportasi apa ya transportasi pribadi gitu. Ya. Sehingga dampak hukum tidak hanya yang tampak namun juga masyarakat. Nah, ya. Sehingga dampak hukum tidak hanya yang tampak namun juga masyarakat bersikap terhadap sesuatu. Jadi kemudian masyarakat itu awalnya hanya kemudian jasmaninya atau sikapnya yang tampak di luar, tapi juga mentalnya. Tapi juga kemudian dia ya akan kemudian mengaspirasikan lah apa yang dalam hatinya itu, menginfluence gitu ya, mempengaruhi orang lain gitu ya. Ya itu salah satu bentuk bahwa hukum itu dapat digunakan untuk merekayasa masyarakat, baik secara psikis maupun fisik gitu, baik secara mentalnya maupun secara perilakunya. Nah, hukum perlu diadaptasikan dengan lingkungan untuk mendapatkan konsistensinya. Sistem hukum yang mampu menjadi jawaban atas masalah, solusi atau konflik akan secara sadar dipertahankan oleh lingkungannya. Ya, jadi hukum itu perlu diadaptasikan, gitu ya. Kan kemudian kalau hukum itu nggak langsung serta merta kadang diberlakukan gitu. Ada benar adaptasi gitu. Kalau misalkan di jalan-jalan kan masih biasanya ada uji coba gitu ya, ada uji coba gitu. Apa kemudian uji coba ini mampu gitu ya, gitu. Kemudian kalau kemudian uji coba ini bagus, maka kemudian adaptasi ya berlaku secara jangka panjang gitu ya, maupun jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, lantas kemudian titik tekannya adalah pada poin di mana kemudian hukum ini sebagai problem solver, maka disitulah kemudian masyarakat sendirilah yang akan mempertahankannya. Ya, masyarakat sendirilah yang akan berusaha untuk menjalankan hukumnya. Ya, karena dalam rangka untuk apa namanya mempertahankan hukum itu tidak hanya di situ aparat-aparat penegak hukum, ya, kemudian juga substansi-substansi hukum yang bagus gitu, tapi kemudian juga budaya masyarakatnya, keinginan masyarakat sendiri untuk mempertahankan hukumnya kayak gitu ya, dia taat gitu. Ya, sama seperti yang mungkin sering kali kita obrolkan, kita omongkan gitu ya. Di tempat-tempat di mana kemudian tidak ada aparat hukum, lampu merah itu apakah kemudian ditaati gitu. Itu kan kemudian kembali kepada individunya gitu. Apa kemudian dia berusaha untuk menaati lampu merah itu. Bukan bukan lampu merahnya yang penting, bukan eh, penegak hukumnya di situ jaga atau tidak, tapi kemudian kesadaran kita untuk kemudian tunduk kepada hukum, taat kepada hukum dalam rangka untuk mempertahankan hukumnya itu sendiri gitu ya. Nanti kan kalau kemudian sudah terpatri dalam dirinya kesadaran, ketaatan itu, lantas kemudian dia bisa kemudian ya ya secara otomatis ya di tempat manapun akan kemudian taat dan sadar terhadap sebuah penegakan hukum gitu. Nah, sebaliknya ketika relevansi tidak didukung oleh lingkungannya, maka akan dibatalkan atau ditiadakan kembali hukum tersebut. Nah, ini mungkin kita bisa melihat ya kalau dalam regulasi-regulasi itu kan sudah ditetapkan mekanisme-mekanisme perubahan, mekanisme-mekanisme pembatalan hukum itu, baik yang kemudian di tingkat undang-undang maupun di bawah undang-undang, ya, baik mau dibawa ke Mahkamah Agung maupun dibawa ke Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Nanti kemudian para hakim ya akan kemudian menilai apa kemudian keberlangsungan hukum ini masih relevan atau tidak, masih kemudian sesuai dengan aturan yang lebih tinggi atau tidak gitu ya, seperti itu. Ini nanti harus dibuktikan ya, gitu, tidak semerta-merta kemudian kita bisa membatalkannya, tapi kemudian gerakan-gerakan masyarakat itu saya kira akan menunjukkan ke arah situ yang mana akan menjadi fakta-fakta kalau dihadirkan dalam persidangan gitu. Hukum-hukum seperti ini biasa kita temukan pada kasus-kasus pencabutan undang-undang, revisi undang-undang maupun pengujiannya di pengadilan. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan. Nah, meskipun begitu, hukum selalu dimungkinkan untuk menerima perubahan. Jadi, meskipun kemudian tadi disampaikan bahwa hukum itu sebagai alat untuk merekayasa sosial, kemudian butuh namanya uji coba, kemudian butuh namanya adaptasi. Di
di situ nanti ada dinamika apa masyarakat menerima ataupun mempertahankan, tapi pada prinsipnya kita harus kemudian mengetahui bahwa hukum itu ya adalah satu produk yang dimungkinkan untuk dilakukan perubahan gitu ya, dimungkinkan perubahan. Kenapa? Untuk kemudian mempertahankan kebaikan-kebaikan yang ada di masa masyarakat itu sendiri gitu. Nah, seperti halnya yang kemudian kita temukan dalam apa namanya, kaidah-kaidah dalam Islam itu kan taghayyurul ahkam ya, bitaghayyuril amkan wal azman wa ahwal gitu ya, bahwa perubahan-perubahan terhadap hukum itu seringkali di dipengaruhi oleh faktor tempat, faktor zaman maupun keadaan. Jadi eh, itu sebagai sebuah hal yang lumrah ataupun dinamika hukum itu sendiri kayak gitu ya. Ya, tadi misalkan saya contohkan soal sosial kemasyarakatan kita menganggap bahwa pernikahan dini itu sudah sangat kemudian meresahkan gitu ya. Karena kalau terlalu dini banyak yang kemudian eh, salah satunya adalah pemerosotan generasi yaitu ya. Kalau terlalu dini menikah, pendidikan, kemudian kematangan psikologis dan lain sebagainya pun juga studi banyak mengatakan bahwa angka perceraian yang dilakukan oleh orang-orang melakukan pernikahan dini itu cukup tinggi gitu ya. Nah, perubahan dikategorikan menjadi dua. Ya, jadi perubahan. Jadi perubahan yang tadi saya maksudkan ada dua, yaitu yang bersifat sedikit demi sedikit atau incremental, atau dua yang bersifat perubahan skala besar yaitu revolusioner. Ya, bahasa incremental ini saya dapatkan dari bukunya Prof. Sajipto Raharjo gitu ya. Meskipun saya sendiri masih eh, jarang ya menemukan bahasa incremental ini. Ya pada misalnya mungkin perubahan yang sedikit demi sedikit lah gitu ya. Eh, apa istilahnya lain itu? Saya agak lupa. Ya pokoknya seperti itulah gitu. Nah, Sacipto Raja mengungkapkan bahwa hukum tertulis mudah memunculkan kesenjangan antara peraturan hukum dan apa yang diaturnya. Nah, ini salah satu yang kemudian menjadi kritik ya, ya minus daripada itu. Ya meskipun kemudian kalau kemudian kita lacak salah satu hukum tertulis itu, nah, titik tekannya adalah untuk menjamin yang namanya kepastian hukum ya, menjamin kepastian hukum. Maka kemudian di satu sisi positifnya tadi yang saya sebutkan, ternyata ada negatifnya tuh apa? Memunculkan kesenjangan apa yang diatur dengan apa yang menjadi peraturan gitu. Ya meskipun hukum tertulis memiliki kepastian hukum dengan mudah dilacaknya hukum dalam proses perubahan memerlukan waktu yang tidak sedikit dan ongkos yang mahal sebagai upaya perubahan. Gitu, ya. Jadi masyarakat itu sosial kemasyarakatan itu kan selalu dinamiknya selalu cepat gitu ya. Perubahan masyarakat cepat gitu. Tapi hukum tertulis ini kan kemudian kalau mau merubah tadi mekanismenya kan beda gitu. Mekanismenya kan kemudian harus melalui sidang-sidang yang dilakukan di dewan-dewan gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu titik titik tekan yang disampaikan Sacipto Raharjo, adanya kesenjangan terhadap aturan dengan yang diaturnya seperti itu. Ya, ya, baik kemudian proses politik yang harus dilalui, ongkos yang lama, ongkos yang banyak itu proses yang lama, kemudian pertukaran kepentingan di situ juga bisa jadi di apa namanya terjadi gitu, maka kemudian nah itulah salah satu kemudian yang menjadi kritik Sajipto Harjo. Dugaan ini selaras dengan sifat hukum yang tertulis yang bersifat kaku. Nah, Sajipto Harjo menduga ini merupakan satu hal yang terjadi, satu hal yang terjadi akibat memang hukum tertulis itu biasanya bersifat kaku kayak gitu ya. Semenjak itu perjalanan hukum akan senantiasa sulit beradaptasi terhadap perubahan ya. Meskipun kesenjangan itu muncul, maka kemudian kita juga harus mendorong para pemerintah untuk selalu adaptif, responsif terhadap kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan sehingga hukum itu akan selalu dinamis, berusaha kemudian cepat berubah dan mencikapi perubahan. Bahkan kalau bisa, sebelum kemudian terjadi satu kejadian-kejadian sosial, hukumnya sudah ada terlebih dahulu. Yang mana dulu saya sering mengatakan, sering bukan saya bukan saya.
dosen-dosen saya mengatakan bahwa hukum itu kemudian harus bersifat progresif ya, progresif gitu. Dia harus kemudian melampaui zamannya gitu ya. Ada yang mengatakan mencanggihkan hukum gitu ya. Ada juga kemudian mengkreativitaskan hukum gitu ya. Jadi hukum itu tidak hanya kemudian apa yang merespon zaman itu, tapi juga kemudian bisa membaca lebih jauh terhadap kejadian-kejadian yang akan muncul di masa yang akan datang. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Nah, itulah ilmuwan-ilmuwan hukum ya, pakar-pakar hukum untuk kemudian membaca gitu ya atas dasar pengetahuannya, kemudian untuk dapat memberikan satu hal-hal yang kemudian menjadi preventif yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Hal ini bisa dikatakan sebagai hal yang normal sampai masyarakat tidak lagi merasa kewajiban-kewajiban dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Ya, ini maksudnya bahwa masyarakat itu kalau kemudian hukumnya sudah terlahir lebih dahulu, maka kemudian masyarakat kemudian tidak lagi merasakan ini tidak lagi menjadi kewajiban gitu, tapi sebagai panggilan jiwa untuk kemudian menjalankan satu produk hukum tertentu. Nah, modernitas ditandai dengan penggunaan hukum oleh masyarakat secara sadar. Dari sini hukum dipergunakan untuk satu, mengukuhkan pola-pola kebiasaan, kemudian tingkah laku masyarakat, dan mengarahkan pada tujuan tertentu. Jadi, di dunia modern, pasti akan kemudian kita temukan nih hukum-hukum dan lain sebagainya. Nah, hukum ini, sorry, hukum ini kemudian akan mengukuhkan pola-pola kebiasaan. Ya, mengukuhkan pola-pola kebiasaan. Nah, pola-pola kebiasaan inilah yang ingin kemudian dipertahankan oleh hukum gitu. Yang kebaik-baik akan kemudian dipertahankan. Ya, selain itu juga tingkah laku masyarakat kemudian dikontrol dan sebagainya. Dan yang ketiga mengarahkan pada tujuan tertentu ya. Jadi hukum itu kan pasti ada tujuannya gitu ya. Tadi misalkan ketertiban gitu ya. Ataupun kemudian kalau kebijakan kita yang kita lihat hari ini misalkan yang kita bagi orang HAM ya, bagi orang HAM ya. Itu sebagai suatu hal yang apa? eh, yang mana debatable gitu ya. Misalkan kebijakan terkait dengan eh, apa? Menyuntikkan sesuatu itu loh kepada mereka yang kemudian predator-predator seksual gitu. Ya, kebiri itu ya. Kebiri. Nah, itu kan kemudian agar masyarakat tidak menjadi predator sebagaimana sering terjadi, maka kemudian dilakukan hukum ini. Nah, itulah yang kemudian ya satu sisi debatable, satu sisi kemudian pemerintah ingin mencapai hal tertentu, yaitu adalah untuk memberikan rasa jerak kepada para predator untuk hati-hati ketika akan melakukan satu tindakan gitu ya, satu tindakan gitu. Hati-hati bukan dalam arti hati-hati wah ini harus sembunyi-sembunyi, bukan. Dia sudah mampu berpikir akibatnya nanti kalau ini bisa kemudian saya disuntik kebiri gitu ya. Nah itu yang satu sisi memang debatable di orang HAM sendiri, kemudian juga saya pernah baca tuh artikel bahwa kedokteran sendiri pun kemudian juga masih belum bisa menerima gitu karena tidak sesuai dengan kode etik gitu, karena bukan malah memberikan suatu keadaan yang membuat orang sehat tapi justru malah melemahkan organ-organ tertentu katanya sih, kata-katanya sih sebagaimana yang saya baca di artikel itu bertentangan dengan kode etik mereka sendiri. Nah berikutnya satu sisi di tadi yang tiga tadi juga, keempat menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak perlu. Nah, tadi sudah saya sebutkan. Yang kelima menciptakan pola kelakuan dan kebiasaan baru. Ya tadi kalau kemudian mempertahankan satu kebiasaan baru, tingkah laku baru. Tadi ada menghapus, kemudian ada juga menciptakan tuh. Kalau menciptakan artinya sebelumnya belum pernah ada gitu. Kayak misalkan apa ganjil genap gitu. Ganjil kalau dulu misalkan three in one ya, three in one. Jadi satu mobil harus kemudian diisi nggak boleh satu orang. Kalau satu orang nanti ditilang gitu. Ada tiga orang. Nah, kemudian di situ ada joki-jokinya gitu. Joki. Yang jokinya itu tugasnya hanya masuk mobil. Nah, masuk mobil itu kemudian mereka dibayar agar orang-orang itu tidak kemudian ditilang. Gitu. Nah, ternyata tidak efektif tuh. Akhirnya dibuat pola kebiasaan baru apa? Ganjil genap. Nah, udah ganjil genap nggak bisa lagi orang itu ya, kecuali dia mungkin
ya emang nggak taat, tidak sadar hukum, ya diakal-akali juga gitu, plat nomor dan sebagainya gitu ya. Nah, itu saya kira sudah sampai inilah pelanggaran apa ya, tindakan yang saya kira tidak taat dan sadar hukum gitu ya, pelanggaran hukum gitu ya. Kemudian membuat ketertiban di tengah masyarakat, hukum lainnya. Oke, hukum dan hak sosial sosial ini sebenarnya berbeda dengan konsep hukum lainnya gitu ya. Fonsaf ini misalnya menyebut hukum sebagai ekspresi kesadaran hukum atau semangat rakyat. Kemudian hukum dilanjutkan dari keputusan hakim. Bahkan hukum bukan kehendak penguasa. Ini yang saya baca. Ini memang eh, hukum dan rekayasa sosial ini tidak ditemukan dalam model kehidupan-kehidupan yang masih kuno gitu. Tadi kan kita sebutkan bahwa hukum dan modernitas gitu ya. Hukum di zaman kuno itu masih mengatakan bahwa misalkan apa yang dikatakan filsafat ini bahwa hukum itu ekspresi kesadaran masyarakat gitu ya. Kemudian bahkan disebut situ bukan kehendak penguasa gitu. Artinya hukum itu ya sudah yang diserahkan kepada masyarakat itu sendiri gitu, bukan yang kemudian diciptakan oleh penguasa. Artinya ya model-model lama gitu. Dan kemudian pembentukan hukum saya kira di sini tidak digantungkan kepada badan-badan tertentu gitu ya, badan legislatif misalkan gitu. Ya ini mungkin satu hal yang hari ini eh, bisa saja kemudian masih terjadi di dalam hukum-hukum adat itu. Tetapi kalau kemudian di Indonesia sendiri itu kemudian tidak tidak lagi menerapkan yang seperti itu. Nah, Saksi Toraja menyebut proses hukum tersebut adalah proses hukum dalam keadaan sederhana. Ya, sederhana. Pada masyarakat seperti itu tidak dijumpai kehendak pembuat undang-undang. Ini menjelaskan bahwa peranan hukum kebiasaan lebih menonjol. Jadi kebiasaan orang saja. Kalau orang biasanya oh seperti itu ya dijalankan saja gitu. Sanksinya ya ditetapkan oleh sosial kemasyarakatan. Kalau kemudian modern tidak seperti itu. Gitu. Sorokin menyebut bahwa hukum buatan manusia sering hanya berupa instrumen untuk menundukkan dan mengeksploitasi kelompok lainnya. Tujuannya adalah utilitarian, keselamatan hidup, keamanan harta benda dan pemilikan, kemudian yang terakhir adalah keamanan dan ketertiban. Sorokin itu mungkin agak terlalu ini ya menyebut sebagai satu hal yang eh, saya kira terlalu vulgar untuk mengeksploitasi kelompok lain gitu ya. Padahal saya kira itu hanya kemudian hukum-hukum yang diciptakan dalam keadaan yang tidak demokratis, yang kemudian lebih pada keadaan yang otoriter seperti itu. Nah, kebahagiaan dan kesejahteraan. Tapi pada prinsipnya juga sebenarnya Sorokin juga menyebut bahwa apa yang diberlakukan terhadap hukum itu suatu hal yang baik juga gitu. Yang disebutkan ini usaha kebahagiaan, ketertiban dan lain sebagainya itu. Nah, kita sampai ke pokok yang inti ya, social engineering by law itu. Ya, ini sebenarnya kalau kita menggunakan istilah engineering itu kan terjemah Indonesia lah teknik ya, teknik ilmu teknik itu. Mengubah masyarakat sebut social engineering by law gitu. Eh, Sebenarnya kan kemudian tidak ditemukan dalam istilah hukum kita ataupun istilah hukum itu. Ini kan anak teknik engineering itu. Tapi inilah hukum. Kemudian saya kira pandai untuk mengambil kosakata lain gitu. Kayak misalkan apa pencangkokan hukum, transplantasi hukum. Nah, padahal cangkok itu kan kemudian di apa istilah dalam tumbuh-tumbuhan gitu. Ataupun kemudian cangkok ada sih yang di tubuh manusia itu. Ataupun transplantasi itu juga sama seperti itu. Ya, jadi hukum juga menerima bahasa-bahasa yang kemudian sebenarnya itu bukan bahasa hukum sendiri gitu. Tapi kemudian ya menggabungkan kok terlihat keren gitu ya. Itu satu hal yang menarik juga itu diteliti saya kira. Nah, perubahan ini dengan identifikasi problem sampai pemecahan masalahnya. Ya. Ah, satu, ya, mengenal problem sebaik-baiknya termasuk pola pemahaman terhadap masyarakat yang merupakan objek perubahan. Jadi social engineering itu ada tahapan ya kalau setahu saya yang kemarin saya baca itu ya sebelum buat materi ini satu mengenal problem-problem sebaik-baiknya itu. Jadi problemnya apa sih gitu? Termasuk pola pemahaman terhadap masyarakat yang merupakan objek perubahan. Jadi
masalahnya apa, terus kemudian masyarakatnya itu bagaimana kemudian juga diidentifikasi gitu ya. Gitu. Yang kedua, memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai mana yang tidak diakomodir. Ya. Jadi kalau kemudian mau menggunakan hukum sebagai rekayasa sosial, kita lihat tuh problemnya apa, masyarakatnya apa, kemudian nilai-nilainya apa. Setelah itu tahapannya apa? Membuat hipotesa-hipotesa yang terbaik gitu. Aturannya kira-kira ada alternatifnya berapa gitu. Ya, bisa jadi kemudian juga ada uji coba-coba gitu dan sebagainya. Tapi saya kira itu selalu ada sampai uji coba berarti sudah ditetapkan gitu. Tapi hipotesa-hipotesa itulah yang kemudian memberikan alternatif-alternatif itu. Kemudian selanjutnya mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. Setelah itu kan kemudian baru diterapkan. Ada apakah penerimaan, kemudian penolakan dan sebagainya, adaptasi dan sebagainya itu. Nah, tahapan tadi misalkan ya tadi saya sebutkan bahwa ada identifikasi terhadap problem masyarakat, nilai, hipotesa, dan pelaksanaannya gitu ya. Meskipun begitu, apabila masyarakat berpendapat bahwa kebiasaannya telah cukup untuk mengatur kehidupan mereka, maka hukum tidak perlu diberlakukan. Ya, tapi kalau kemudian masyarakat menganggap kok baik-baik saja, ya sudah berarti kemudian hukum tidak perlu berusaha untuk merubah gitu ya tatanan sosial masyarakatan yang sudah baik ya cukup tadi yang kita kembalikan tadi bahwa hukum itu tidak hanya menciptakan pola kebiasaan baru tapi juga mempertahankan kebiasaan yang baru. Jangan sampai kemudian hukum ini hanya kemudian menjadi kehendak penguasa yang kemudian ada kepentingan dalam tanda petik tertentu gitu ya. Namun apabila keadaan dan pendapatnya berbeda, maka pemberlakuan hukum untuk membangun masyarakat menjadi penting. Tapi kemudian kalau kemudian kita penilaian-penilaian kita itu apa ya eh, mengalami satu eh, pembenar bahwa ini memang harus diterapkan, maka kemudian ya tentu kemudian hukum akan diterapkan seperti itu. Nah, terakhir maka harus ditelaah lebih mendalam ya, ditelaah lebih mendalam. Telah lebih mendalam dalam urusan perencanaan apakah memilih pertama atau yang kedua gitu. Jadi yang pertama kedua itu maksudnya mempertahankan satu hukum tertentu atau kemudian kita menggunakan hukum sebagai social engineering atau perubahan sosial. Namun apabila telah ditetapkan tahapan social engineering bisa dipergunakan untuk mengatasi masalah di masyarakat. Kemudian kalau sudah ditetapkan tahapan-tahapan tadi maka kemudian bisa juga untuk mengidentifikasi keadaan gitu ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Saya kira kesempatan kali ini pertemuan ini saya akhiri. Nanti kemudian saya juga berikan makalah untuk sebagai tambahan pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.